Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas sekilas mengenai video sebelumnya, di mana pada video tersebut kami kembali membahas salah satu pangeran yang masa kecilnya dikelilingi dengan penuh tragedi. Pangeran tersebut bernama Pangeran Philip dari Yunani dan Denmark. Pangeran tersebutlah yang nantinya menjadi suami yang akan mendampingi Ratu Elizabeth II di hampir sepanjang hidupnya. Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini, kami akan kembali membahas dua wanita yang pernah menjadi menantu di kerajaan paling banyak dibicarakan dan menjadi magnet tersendiri di planet ini. Siapa lagi kalau bukan kerajaan Inggris? Dua wanita tersebut adalah menantu dari dua putra tertua mendiang Ratu Elizabeth II. Ayo, pasti penikmat setiap video Tim Story Dunia sudah ada yang bisa menebaknya nih. Yap, tentu saja mereka adalah Lady Diana dan Sarah Ferguson atau yang biasa dipanggil Fergie. Kedua wanita itu memiliki hubungan yang kompleks. Selama bertahun-tahun, orang melihat mereka sebagai saingan, sahabat, dan banyak hal lagi. Tapi, sebenarnya bagaimana sih hubungan mereka? Yuk, yang penasaran langsung saja yuk disimak ceritanya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Hubungan antara Diana dan Sarah sebenarnya dimulai jauh sebelum mereka berdua menjadi anggota keluarga kerajaan. Karena kedua wanita itu sebenarnya adalah sepupu keempat. Ibu mereka juga satu sekolah bersama dan mereka sudah saling kenal sejak remaja. Meskipun mereka baru menjadi dekat setelah terhubung kembali pada tahun 1980. Kala itu, Diana berusia 19 tahun dan Sarah 21 tahun. Kedua remaja putri itu memiliki banyak teman yang sama dan minat yang sama. Dan hal itu membuat mereka tak sulit menjadi kian dekat setelah hidup di dalam istana. Diana mengundang Sarah ke pernikahannya dan juga memberi sepotong kain untuk dijadikan gaun di hari istimewa itu. Namun Sarah yang menghadiri acara bersejarah itu sendirian kemudian berkata bahwa dia merasa sedikit kecewa karena tidak diundang dalam acara resepsi pasca pemberkatan. Setelah pernikahan, pasangan itu terus bertemu setiap minggu untuk makan siang. Dan Sarah seketika menjadi orang kepercayaan Diana. Sarah menulis dalam autobiografinya di tahun 1996, "Dia 2 tahun lebih muda dariku, dan aku berusaha keras untuk mendukung dan melindunginya seperti adik. Seperti yang masih saya lakukan hari ini sebagai sahabat." Diana sering menelpon Sarah dan kemudian Sarah akan mengunjunginya di istana Buckingham untuk menghibur dan memberinya dukungan. Saat sang ratu mengadakan sebuah acara di Kastil Windsor tahun 1985, Sarah menghadiri acara tersebut atas rekomendasi dari Diana. Saat jamuan makan malam, Sarah berada di samping Pangeran Andrew. Diana bertindak sebagai mak comblang antara kedua pasangan tersebut dengan melibatkan Sarah pada acara kerajaan. Ketika hubungan Andrew dan Sarah menjadi lebih serius, Sarah membuat penampilan pertamanya dengan keluarga kerajaan. Hal ini menyebabkan Sarah jadi cemas. Namun, Diana siap membantunya. Diana meminjamkan gaun untuk temannya dan menemaninya ke acara tersebut. Bahkan, ketika hubungan Sarah dan Pangeran Andrew semakin mengarah ke arah yang lebih serius, dan akhirnya Sarah adalah wanita pertama dari keluarga kerajaan yang memiliki pesta lajang. Sarah, Diana, dan teman-temannya berpakaian seperti polisi wanita yang membuat mendapat masalah dengan pihak berwenang karena menyebabkan keributan di luar istana Buckingham. Setelah kesalahpahaman berhasil diluruskan, mereka pergi ke klub Annabelle dan kemudian mengunci Pangeran Andrew di luar gerbang istana saat dia kembali dari pesta bujangnya. Sarah yang lincah juga menonjolkan sisi nakal Diana. Duo yang terkenal itu tertangkap kamera menyodok pantat teman mereka, Lulu Blacker, dengan payung mereka di Royal Ascot pada tahun 1987. The Daily Sun pada bagiannya berkomentar pada saat itu terlalu banyak kesembronoan. Menurut sumber juga mengatakan bahwa mereka juga dikritik Pangeran Charles untuk perkelahian pura-pura mereka di salju saat pemotretan di Gloucester.
Pada satu malam, mereka juga pernah bersepeda dengan menggunakan gaun malam panjang. Kemudian, mereka juga mengambil mobil Daimler milik Ibu Ratu dan mengendarainya dengan kecepatan tinggi sebagai bentuk ketidaksetujuan pada Putri Anne. Sarah berhasil mengesankan ratu segera setelah pernikahannya dengan Pangeran Andrew tahun 1986 dengan mendapatkan lisensi pilotnya. Sarah juga memenangkan hati Pangeran Philip dengan membawanya naik kereta pengantar terbuka. Selain itu, Sarah juga unggul dalam olahraga yang disukai para bangsawan, termasuk ski dan menunggang kuda. Sedangkan Diana tidak pandai. Melalui biografi Diana yang ditulis oleh Andrew Martin, Diana mengungkapkan bahwa Sarah merayu semua orang di keluarga kerajaan dengan sangat baik. Bahkan, Pangeran Charles meminta Diana untuk menjadi seperti Sarah, yang periang pada segala hal. Namun di lain pihak, walau Diana tidak terlalu populer di keluarga kerajaan, dia memiliki pengagum di luarnya sana. Sarah pernah berkata di bukunya, dia selalu digambarkan sebagai orang suci dan saya digambarkan sebagai orang pendosa. Di tahun 80-an juga selalu ada istilah Diana terlihat cantik dan ada Vergie yang gemuk dan lusuh, kata Sarah lagi. Dan yang paling membuatnya semakin sedih adalah ia diberi label Duchess of Pop. Dalam memoirnya Sarah, dia mengatakan bahwa Diana dan saya sama-sama memiliki masalah kesehatan mental karena berita yang ada di luaran sana. Biasanya keduanya akan saling mendukung dan saling bercerita. Namun, terlepas dari persaingan yang dibuat oleh media di luaran sana, di antara mereka, Diana dan Sarah saling mendukung dengan berlibur bersama anak-anak mereka. Diana dan Sarah diam-diam berencana untuk meninggalkan suami mereka dan kehidupan sebagai anggota keluarga kerajaan. Keduanya sepakat untuk bercerai secara bersamaan. Pada tahun 1992, hubungan rumah tangga Sarah dengan Pangeran Andrew sepenuhnya retak dan Sarah segera meninggalkan istana serta menjalin hubungan dengan beberapa pria lain. Di lain pihak, Diana memutuskan untuk mengingkari janjinya dengan Sarah. Bukannya berpisah, Diana malah memilih untuk tinggal dengan Pangeran Charles lebih lama untuk menghindari cemoohan publik. Pada satu waktu, Sarah dan Diana bertekad untuk pergi bersama, tapi itu tidak terjadi. Terlihat jelas Diana melihat bahwa Vergie segera menjadi bahan cemoohan publik usai keluar dari istana, ungkap Jude Wade, seorang jurnalis kerajaan. Meskipun begitu, akhirnya Diana dan Charles resmi bercerai pada tahun 1996, hanya setahun sebelum ia meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di tahun 1997 silam. Setelah mereka berdua berpisah dari suami masing-masing, Diana dan Sarah menjadi semakin dekat. Mereka masih bertemu untuk makan siang atau Sarah membawa putri-putrinya untuk minum teh bersama Diana, William, dan Harry. Setelah perceraian Sarah rampung pada Mei dan Diana pada Agustus 1996, mereka berlibur bersama di Perancis Selatan bersama anak-anak mereka. Namun setelahnya, Sarah mengatakan beberapa saat setelahnya Diana berhenti bicara padanya dan Sarah tidak tahu mengapa. Putri Margaret, adik Ratu Elizabeth II, membenci kedua ponakan menantunya, Putri Diana dan Sarah Ferguson. Bukan hanya itu, Putri Margaret bahkan tidak bisa memaafkan kelakuan keduanya. Seorang penulis biografi keluarga kerajaan Inggris, Craig Brown, mengungkapkan pada sebuah dokumenter milik BBC tentang sikap Putri Margaret ini. Dia selalu sangat-sangat membenci orang-orang seperti Diana dan Vergie, yang melibatkan dirinya ke dalam sebuah skandal dan tidak akan melakukan wawancara rahasia pada media apapun. Putri Margaret dikabarkan sangat marah ketika melihat sebuah rekaman wawancara Putri Diana dengan Panorama pada tahun 1995 silam. Putri Margaret bahkan memutus hubungan mereka sejak saat itu dan tak akan pernah mau berkontak lagi dengan ibu dari Pangeran William tersebut. Dalam wawancaranya bersama Panorama tersebut, Putri Diana mengungkapkan bahwa ada skandal yang terjadi dalam pernikahan mereka. Skandal itu tentu saja merujuk pada perselingkuhan Pangeran Charles dan mantan kekasihnya Camilla Parker Bowles alias Camilla Sand. Ada 3 orang dalam pernikahan ini, jadi rasanya ramai sekali, ungkap Putri Diana. Merespon tabiat dari Putri Diana ini, salah satu sumber istana Buckingham menyebutkan bahwa Putri Margaret mengirim sebuah surat bernada kecaman dan pengasingan kepada Putri Diana.
Kemarahan Putri Margaret ini pertama kali muncul setelah Putri Diana membuat heboh publik Inggris lewat autobiografinya yang ditulis oleh Andrew Morton. Autobiografi tersebut diterbitkan pada tahun 1992 dengan judul Diana, Her True Story in Her Own Words. Seorang teman dekat Putri Margaret juga pernah mengatakan bahwa sang Royal Rebel ini sempat curhat mengenai rasa prihatinnya kepada Ratu Elizabeth II, kasihan Lilibet, dan Charles yang harus berusaha menyingkirkan gadis keparat itu. Tapi dia tak kunjung pergi, ungkap teman dekat yang mengutip perkataan Putri Margaret. Dan ketika Putri Diana meninggal dalam kecelakaan tragis pada tahun 1997 di Paris, Putri Margaret juga diberitakan tetap kukuh pada pendiriannya tersebut. Bahkan, Putri Margaret juga mengatakan bahwa kematian Putri Diana ini memang layak untuk seorang seperti Diana. Saat dia mati pun dia akan menarik histeria banyak orang seperti sebelumnya. Di samping Putri Diana, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Putri Margaret juga menyimpan amarah besarnya terhadap keponakan menantunya yang lain, Sarah Ferguson. Setelah Sarah Ferguson bercerai dari Pangeran Andrew, ia mengirimkan sebuah buket karangan bunga sebagai ucapan permintaan maaf kepada Putri Margaret karena kabar perceraiannya merebak pada 1992 silam. Tapi, ternyata ini kembali memancing amarah Putri Margaret. Sampai-sampai ia langsung mengembalikan karangan bunga tersebut kepada Sarah Ferguson. Tak lupa, Putri Margaret juga menuliskan sebuah pesan terkait aksi Sarah Ferguson tersebut di mana pesannya berbunyi, "Berani-beraninya kamu mengirimiku karangan bunga. Pernahkah berpikir soal kekacauan yang sudah kamu perbuat di keluarga kerajaan Inggris?" Putri Margaret sendiri sebenarnya sudah terkenal sebagai anggota keluarga kerajaan Inggris yang paling suka memberontak. Tingkah lakunya bisa dibilang berbanding terbalik dengan sang kakak Ratu Elizabeth II. Baiklah, itu adalah cerita singkat mengenai hubungan yang rumit antara Diana dan Sarah. Semoga video kami selalu dapat menjadi hiburan syarat akan informatif. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.